Shalom anak-anak hebat kelas 2. Kita pagi ini akan kembali untuk memulai materi pembelajaran kita untuk agama kelas 2. Namun sebelum kita mengawali kelas kita akan berdoa untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai pembelajaran agama Kristen khususnya untuk kelas 2 pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kelas kami, biarlah pembelajaran ini dapat kami pahami setiap materi-materi yang akan kami pelajari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran agama kita nyanyi dulu ya. Puji Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang taat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kepada siapa? Kepada perintah Tuhan, kepada papa dan mama, kepada bapak dan ibu guru. Nah, hari ini pelajaran kita tentang disiplin. Disiplin adalah taat dan patuh kepada nilai-nilai atau pedoman hidup yang baik dan benar. Nah, perilaku disiplin artinya perilaku yang menaati peraturan, tata tertib, dan sebagainya, termasuk menaati firman Tuhan ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang disiplin dalam hal melakukan firman Tuhan. Contohnya adalah Daniel. Daniel disiplin dalam berdoa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Sehingga Tuhan menjadikannya teladan di tengah-tengah bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan selalu melindunginya. Masih ingat cerita tentang Daniel di gua singa? Ya, karena Daniel disiplin dalam berdoa dan dia dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu menjaganya. Nah, selain Daniel, ada juga Paulus. Paulus dahulu disebut Saulus. Ia dibesarkan di tengah keluarga Yahudi dan Yunani. Ia adalah seorang yang pintar loh. Dia rajin sekolah dan belajar. Saulus berguru kepada guru yang terkenal bernama Gamaliel. Saulus tidak hanya mempelajari banyak ayat, tetapi dia juga hafal hukum Taurat, yaitu hukum yang Tuhan berikan pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Saulus disiplin mempelajari hukum Taurat, makanya ia menjadi ahli Taurat. Nah, apakah anak-anak ingat sewaktu Saulus bertemu dengan Tuhan sehingga Tuhan membutakan matanya? Ya, sejak saat itu Saulus menjadi pengikut Yesus, menjadi Paulus yang mendalami ajaran Kristus. Ia menjadi Rasul Kristus bersama murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Disiplin yang tertanam pada diri Paulus menjadikannya orang yang mandiri dan bertanggung jawab.
Dia tidak hanya rajin belajar, tetapi juga rajin mengajar. Paulus mengajar tentang firman Tuhan di banyak kota. Sampailah di sebuah kota yang bernama Listra. Paulus bertemu dengan seorang muda yang bernama Timotius. Nah, Timotius ini warga negara Romawi. Ayahnya seorang Yunani, tetapi ibunya yang bernama Yunike dan neneknya yang bernama Lois adalah orang Yahudi, pengikut Kristus. Nenek Lois dan ibu Yunike mengenalkan kitab suci kepada Timotius. Semakin besar, Timotius semakin rajin. Ia disiplin membaca kitab suci sampai memahaminya. Dan Timotius diberkati Tuhan bukan hanya karena rajin membaca Alkitab dan memahaminya, tetapi ia juga melakukannya. Ia terkenal baik. Nah, Paulus juga menjadi gurunya Timotius. Timotius ikut kemana saja Bapak Paulus menceritakan atau mengajar tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kamu mempunyai sikap disiplin? Firman Tuhan juga mengajarkan kalian harus menjadi anak-anak yang disiplin. Disiplin berdoa, membaca firman Tuhan, terlebih lagi disiplin melakukan firman Tuhan. Sikap disiplin pun harus dilakukan di mana saja, bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, apa manfaat dari sikap atau perilaku disiplin? Manfaatnya adalah yang pertama, semua kegiatan bisa berjalan dengan teratur. Yang kedua, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Yang ketiga, membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, membangun ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita membaca sebuah ayat dalam Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa kalau kita melakukan peraturan atau tata tertib di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, itu berarti kita taat kepada Tuhan. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan dan pelajaran yang kami terima hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus bantu kami untuk memiliki sikap yang disiplin. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati juga orang tua dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.